Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Oktava Leon, NIM 2311227, kelas PAI 3G. Saya akan memaparkan tentang ilmu tasawuf, mata kuliah ilmu tasawuf. Tentunya di sini yakni diampu oleh dosen kita semua, yaitu Bapak Muhammad Edi Waluyo. Saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu definisi ilmu tasawuf, ruang lingkup dan tujuan mempelajarinya. Yang kedua ada maqamat dan ahwal. Yang ketiga adalah takhalli, tahalli, dan tajalli. Baiklah, pengertian ilmu tasawuf. Tasawuf pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniyah agar selalu dekat dengan Tuhan. Inilah esensi atau hakikat ilmu tasawuf. Ruang lingkupnya menurut analisa Profesor Dr. Haji Muhammad Atullah Ahmad MA, bahwa objek pembicaraan ilmu tasawuf itu meliputi tentang akal dan ma'rifat, kemudian membahas mengenai hati dan riyadhah. Riyadhah yakni latihan dalam spiritual. Adapun status ilmu tasawuf yang menuntun sesuai dengan petunjuk dan membuang apa yang tidak sesuai dengan tuntunan yang berlaku, kemudian sekuat tenaga menuju ke jalan ilahi. Tujuan ilmu tasawuf. Bagi ahli tasawuf tidak mempunyai tujuan lain dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tujuan untuk mencapai ma'rifat billah, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Bagi para sufi, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya selalu dilandasi semangat beribadah dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup dan ma'rifatullah. Dengan ma'rifatullah akan melahirkan malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada cinta kepada Allah karena mengharap ridhonya dan rindu kepadanya. Berikutnya adalah tentang maqamat dan ahwal. Maqamat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan At-Tusi, sebagaimana dikutip oleh Rosihun Anwar dan Muhammad Al-Fatih, bahwa maqamat adalah kedudukan hamba atau seorang salik dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, kesungguhan melawan rintangan, al-mujahadat, dan latihan-latihan rohani, ar-riyadhah. Macam-macam maqamat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa maqamat itu ada 8, yaitu at-taubah, as-sabr, az-zuhud, at-tawakkal, al-mahabbah, al-ma'rifah, ar-ridha. Kutipan tersebut memperlihatkan keadaan variasi penyebutan maqamat yang berbeda-beda. Namun ada maqamat yang sudah disepakati, yaitu at-taubah, az-zuhud, al-wara, al-faqr, as-sabr, at-tawakkal, dan ar-ridha. Sedangkan at-tawadhu, al-mahabbah, al-ma'rifah oleh mereka tidak disepakati sebagai maqamat. Terhadap 3 istilah yang disebut terakhir tadi, at-tawadhu, al-mahabbah, al-ma'rifah, terkadang para ahli tasawuf menyebutnya sebagai maqamat dan terkadang menyebutnya sebagai hal dan ittihad, tercapainya kesatuan wujud rohaniyah dengan Tuhan. Berikutnya ahwal. Secara bahasa, ahwal merupakan jamak dari kata tunggal hal yang berarti keadaan, sesuatu keadaan rohani. Menurut Syekh Abu Nasr As-Sarraj, hal adalah sesuatu yang terjadi secara mendadak, yang bertempat pada hati nurani dan tidak mampu bertahan lama. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, hal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa atau sebagai pembersih atau sebagai pemberian semata. Hal berlainan dengan maqam. Hal tidak menentu datangnya, terkadang datang dan perginya berlangsung cepat, yang disebut lawaih, dan ada juga yang datang dan perginya
dalam waktu yang lama yang disebut bawadih. Jika makom diperoleh dengan melalui usaha, akan tetapi hal bukan diperoleh melalui usaha, akan tetapi anugerah dari rahmat dari Tuhan. Makom sifatnya permanen, sedangkan hal sifatnya temporer sesuai tingkatan makomnya. Sebagaimana hal dengan makomat, dalam penentuan hal juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan sufi. Adapun hal yang paling banyak disepakati adalah al-muraqabah, al-khauf, ar-raja', at-tuma'ninah, al-musyahadah, dan al-yaqin. Baiklah, materi berikutnya adalah takhalli, tahalli, wa tajalli. Takhalli dalam ajaran tarekat, salah satu langkah utama dalam perjalanan spiritual adalah takhalli, yang berarti penarikan diri atau pengosongan diri dari segala sifat tercela dan penyakit hati yang merusak. Konsep ini bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan sebuah transformasi batiniah yang di mana seorang salik atau pejalan spiritual membersihkan jiwanya dari noda-noda yang menghalangi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, takhalli melibatkan dua aspek penting, yakni pengosongan diri dari sifat tercela dan penghindaran diri dari segala bentuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang salik harus sadar akan dorongan hawa nafsu yang sering membawa kepada keburukan seperti keserakahan, kemarahan, atau keinginan untuk dipuji. Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan setidaknya ada 13 sifat tercela yang harus dihindari oleh para murid atau salik dalam proses takhalli. Hasad, dendam, sombong, ujub, riya, cinta kedudukan, berbangga diri, ghadab, ghibah, namimah, dusta, kathratul kalam. Sifat-sifat ini dalam pandangan Syekh Amin Al-Qurdi merupakan penghalang utama bagi murid untuk meraih makom spiritual yang lebih tinggi. Setiap sifat tercela ini mengotori hati dan menjauhkan murid dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tahalli. Tahalli adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti keikhlasan, kerendahan hati, kasih sayang, dan kesabaran. Tahalli merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari yang melahirkan akhlak mulia dan perilaku yang terpuji. Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub menjelaskan sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang salik, yaitu akidah yang benar, taubat, menjauhkan diri dari maksiat, menyesali perbuatan dosa, rasa malu kepada Allah, ketaatan, kesabaran, sikap waro, ridho, syukur, berkata jujur, menepati janji, amanah, meninggalkan pengkhianatan, dan perlakuan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Berikutnya adalah tajalli. Tajalli adalah istilah dalam tasawuf yang merujuk pada manifestasi atau penampakan sifat-sifat Allah dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, sejatinya takhalli dan tahalli merupakan dua prinsip inti dalam tarekat yang mencerminkan perjalanan seorang salik dalam membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Secara sederhana, takhalli berfokus pada pengosongan diri dari segala hal yang mengotori hati. Sementara tahalli merupakan proses pengisian hati dengan sifat-sifat mulia. Keduanya saling melengkapi dan bertujuan untuk seorang salik menuju ke tajalli, yaitu penyaksian kehadiran Allah secara langsung. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.